Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huswatun Hasanah dengan NIM 22 10 51 20 35. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk menyampaikan paper saya yang berjudul Tinjauan Efisiensi Pelaksanaan Pajak di Indonesia, yang merupakan tugas dari mata kuliah spesial topik ekonomi keuangan dan sektor publik. Adapun paper saya yakni berjudul Tinjauan Efisiensi Pelaksanaan Pajak di Indonesia. Pajak adalah tulang punggung keuangan negara. Hampir seluruh agenda pembangunan dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur bergantung pada kemampuan negara menghimpun pajak secara efektif. Dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, kontribusi penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara selalu mendominasi baik pada masa normal maupun dalam situasi krisis seperti pandemi. Dapat kita lihat bersama pada grafik di tersebut. Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan pendapatan dari pajak menjadi sumber utama dalam struktur penerimaan negara, yakni mencapai 82,4% dari total penerimaan negara. Namun pertanyaannya, pentingnya bukan sekedar berapa besar pajak yang dikumpulkan, melainkan seberapa efisien pelaksanaan pajak di Indonesia yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga topik ini menarik untuk dibahas. Nah, namun dalam praktiknya kinerja perpajakan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Faktanya, teks GDP rasio kita masih stagnan di angka 10-12% selama satu dekade terakhir. Masih jauh di bawah standar ideal negara berkembang, yakni yang seharusnya berada di atas 15%. Sebagai gambaran, dapat kita lihat juga di layar bahwa rata-rata rasio pajak 36 negara anggota OECD pada tahun 2002 sebesar 34%. Pada tahun tersebut, teks rasio Indonesia hanya sebesar 10,30%. Jika kita bisa juga bandingkan dengan berbagai negara di ASEAN, dapat kita lihat pada layar bahwa pada tahun tersebut seperti pada Timur Leste itu teks rasionya mencapai 19,8%, Vietnam 19,9%, Filipina 18,4%, dan Thailand 16,7%, Kamboja 14,7%, dan Malaysia 12,2%. Nah, kajian efisiensi pajak mencakup dua dimensi penting, yakni efisiensi substantif dan efisiensi operasional. Di Indonesia, meskipun administrasi pajak telah mengalami kemajuan melalui digitalisasi seperti e-filing dan core tax system, efisiensi substantif masih menghadapi tantangan besar yang tercermin dari tingginya tax gap dan rendahnya kepatuhan. Nah, selain itu, paper ini juga membahas terkait pergeseran paradigma dari strategi intensifikasi menuju ekstensifikasi yang cerdas. Dalam paper ini, saya berpendapat bahwa meningkatkan tarif pajak atau intensifikasi justru tidak efisien, karena hanya menambah beban ekonomi bagi masyarakat yang sudah patuh. Efisiensi substantif berkaitan dengan dampak kebijakan pajak terhadap aktivitas ekonomi. Pajak dikatakan efisien apabila tidak menimbulkan distorsi berlebihan, tidak menurunkan insentif bekerja dan berinvestasi, serta mampu meminimalkan deadweight loss. Sementara itu, efisiensi operasional berfokus pada kemampuan administrasi pajak dalam memungut penerimaan dengan biaya serendah mungkin baik bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak. Hal yang membuatnya sangat relevan saat ini adalah pemanfaatan teknologi digital, seperti proyek Cortex Administration System atau CTAS. Nah, selain itu, paper ini juga mengajak kita untuk melihat bagaimana integrasi data, pengawasan sektor informal, dan ekonomi digital dapat menjadi solusi nyata untuk menutup celah pajak tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Singkatnya, topik ini sangat urgent untuk dibahas demi memperkuat kemandirian fiskal Indonesia menuju pembangunan Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan. Baik, mungkin sekian pemaparan dari paper saya yang berjudul Tinjauan Efisiensi Pelaksanaan di Indonesia. Terlebih dan kurang mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.